Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya berziarah kubur. Ziarah kubur adalah merupakan anjuran yang disunahkan li ajri tabaruk, karena untuk mengambil barokah disertai dengan mengambil iktibar. Imam Dhahak radhiyallahu an telah menyatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dijelaskan ada salah satu seorang laki-laki, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man azhadun nas?" Siapakah manusia yang paling zuhud? Lalu dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yansa al-qabr," yaitu mereka yang tidak melupakan tentang alam kubur. Sayyidina Utsman radhiyallahu an ketika diceritakan tentang surga, neraka, beliau tidak sedih, tidak mencucurkan air mata. Namun ketika diceritakan tentang kubur, maka Sayyidina Utsman menangis. Kemudian dikatakan, "Kenapa wahai Utsman? Engkau diceritakan tentang surga, engkau biasa saja. Ketika diceritakan tentang neraka, engkau tidak bersedih. Namun ketika engkau diceritakan tentang kubur, engkau bersedih sehingga engkau meneteskan air mata. Ada apa wahai Utsman?" Lalu dijawab oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu an, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisar minhu, wa ilam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya alam kubur adalah merupakan awal tempat akhirat, menuju akhirat. Barang siapa dia selamat dari alam kubur, maka dia akan selamat dari azab neraka. Namun sebaliknya, manakala seorang manusia itu dia tidak selamat di alam kubur, mendapatkan siksa yang begitu dahsyat, maka kehidupan selanjutnya dia akan menjadi orang yang celaka. Bahkan Imam Hatim Al-Asam pernah mengatakan, "Man marra bil maqabiri falam yatafakkar li nafsihi wa lam yad'u lahum faqad khana nafsahu wa khanahum." Imam Hatim Al-Asam mengatakan, barang siapa melewati kuburan dan dia tidak bertafakkur untuk dirinya, dan dia tidak mendoakan kepada mereka ahli kubur, faqad khana, maka sungguh orang tersebut telah khianat atas dirinya, dan dia mengkhianati termasuk ahli kubur. Dia mengkhianati orang-orang yang berada di alam kubur. Imam Sufyan pernah mengatakan, "Man aksara zikral qabri wajadahu raudatan min riyadil jannah." Dan barang siapa banyak mengingat tentang alam kubur, maka orang tersebut akan menemukan taman di antara taman-taman surganya Allah. Wa man ghafala an zikrihi wajada hufratan min hufarin niran. Dan barang siapa ia lalai, dia lupa tentang alam kubur, maka dia telah menemukan hufrah, lubang di antara lubang-lubang api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi telah bersabda, "Man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kataba birran." Dan barang siapa menziarahi kubur orang tuanya
atau salah satu di antara keduanya setiap Jumat, maka dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencatat baginya suatu kebaikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Man zara qabri faqad wajabat lahu syafaati." Dan barang siapa menziarahi kuburanku, maka sungguh dia wajib mendapatkan syafaat. Wa man zarani bil Madinah muhtasiban kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Dan barang siapa menziarahiku di Madinah atas dasar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka baginya mendapatkan syafaat dan dia dicatat sebagai syahid pada hari kiamat. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil muhawis. Orang yang di dalam kubur, orang yang berada di alam barzah, itu seperti orang yang tenggelam. Mereka menanti doa-doa dari kedua orang tuanya, atau saudaranya, atau dari kerabatnya. Tetapi kalau kita mendoakan para nabi dan para aulia-aulia Allah, bukan berarti nabi butuh doa kita, wali butuh doa kita. Justru kita butuh syafaat nabi dan keberkahan dari para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi pernah mengatakan, "Sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul." Aku telah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ketika kalian memasuki alam kubur, ketika kalian memasuki kuburan, faqra'u, maka bacalah oleh kalian bi Fatihatil Kitab, suratul Fatihah, wal muawwidzatain, dan muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, wa qul huwallahu ahad, dan surat Al-Ikhlas, waj'alu, dan jadikanlah semua bacaan tadi, suratul Fatihah wal muawwidzatain, suratul Ikhlas, sawaba dzalika li ahlil maqabir, untuk mereka, untuk ahli kubur, fa innahu yasilu ilaihim, karena doa-doa yang dibacakan, yang dipanjatkan kepada ahli kubur akan sampai kepadanya. Ini disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Imam Anas bin Malik pernah mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW melewati jenazah, kemudian suatu kaum memuji jenazah tersebut, memuji, membicarakan bahwa mayit tersebut adalah ahli kejelekan. Maka Nabi mengatakan, wajib bagi orang tersebut masuk ke dalam neraka. Wa marru bi ukhra fa asnu 'alaiha khairan faqala wajabat. Lalu suatu ketika Rasulullah melewati jenazah, kemudian suatu kaum memuji bahwa jenazah tersebut adalah ahli kebaikan, ahli khair. Lalu Rasul menjawab, wajabat, maka wajib bagi mayit tersebut termasuk ahli khair, ahli kebaikan. Lalu Umar menyatakan, berkata tentang hal demikian. Lalu Nabi menjawab, inna hada asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Ini mayit, ketika kalian memuji kebaikan atas mayit ini, maka wajib bagi mayit tersebut mendapatkan surga. Namun sebaliknya, ketika mayit ini kalian memuji suatu kejelekan, bahwa mayit ini termasuk ahli kejelekan, fawajabat lahun nar, maka wajib bagi mayit tersebut mendapatkan neraka. Wa antum syuhada'ullahu fil ard, dan kalian semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza mata ahadukum urridu alaihi maq'adahu ghadwatan wa asyiyatan, in kana min ahlil jannah faminal jannah, wa in kana min ahlin nar faminan nar, wa yuqalu hada maq'aduka hatta tub'asu Allahu yaumal qiyamah." Ketika salah satu di antara kalian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urridu alaihi maq'adahu,
maka Allah tampakkan tempat kembalinya di siang dan di sore hari. Kalau memang ia termasuk ahli surga, maka Allah tampakkan surga. Namun sebaliknya, ketika dia ahli neraka, termasuk ahli kejelekan, ahli maksiat, dia ingkar kepada Allah, maka yang ditampakkan tempat kembalinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dibangkitkan di hari kiamat. Ketika manusia berada di alam kubur, Allah tampakkan apakah surga, apakah neraka. Kalau dia orang ahli kebaikan, ahli surga, Allah tampakkan tempat kembalinya surganya Allah. Ketika dia termasuk orang ahli celaka, ahli neraka, maka yang Allah tampakkan di hadapan dia dalam kubur yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, perumpamaan seorang mukmin di dunia seperti janin yang ada di perut ibunya. Ketika dia keluar, dilahirkan dari perut ibunya, maka dalam keadaan menangis janin itu. Kemudian setelah menyaksikan terang benderangnya cahaya yang di muka bumi ini, maka manusia tidak ingin kembali masuk ke dalam perut ibunya. Begitupun juga sama seorang mukmin yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia rohnya dicabut, dia menghadapi sakaratul maut. Ketika dia sudah kembali kepada Allah, menghadap Allah, dia tidak mau lagi, tidak mengharapkan dia kembali kepada dunia, karena sudah nampak kenikmatan, keindahan yang Allah perlihatkan ketika dia di alam barzah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, betapa pentingnya kita mengingat yang namanya alam kubur. Maka oleh karena itu, bagaimana upaya kita menghadapi kematian? Tentunya kita memperbanyak amal ibadah, amal solih, mensucikan diri, kita memperbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan bekal yang cukup menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.